Sekarang kita akan masuk ke sesi yang kedua, testimoni. Ini profil yang akan berbicara dalam testimoni kita kali ini seru banget, oke banget, keren banget. Anda rugi sekali kalau tidak meluangkan waktu untuk belajar, nonton bareng ya dengan tim Anda untuk belajar langsung dari Lombok. Nah, teman-teman semua, mungkin kita akan buka sama-sama profilnya ya, dibantu Pak Sandy. Beliau yang satu ini adalah pegawai kontrak honorer. Sudah bekerja 12 tahun. Bapak Ibu bayangkan ya, sebagai pegawai kontrak daerah honorer, ini bukan suatu profesi yang saat ini mendapatkan penghasilan yang terlalu besar begitu ya. Penghasilannya bahkan beliau mengatakan 700.000 per bulan. Bahkan karena SK hari ini menjadi 400.000 per bulan. Dan betul sekali bukan hanya beliau sendirian yang bekerja untuk mencari nafkah. Dengan penghasilan segitu, saya yakin semua berpikir tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan satu bulan, apalagi sudah memiliki keluarga. Nah, karena itu beliau bahkan sampai bekerja sama dengan istri berjualan di pasar ya, berjualan cendol. Mungkin nanti Anda bisa dengar kisahnya seperti apa. Tapi menariknya hanya dalam waktu 10 sampai 11 bulan saja mereka berdua sudah mencapai posisi Gold Agency, Silver Agency dengan penghasilan berdua kurang lebih 40 juta rupiah sebulan. Nah, karena itu langsung aja dari Lombok Timur NTB kita akan ngobrol dengan Gold Agency kita, Pak Saprudin Ahmad. Baik, selamat malam Pak Saprudin. Selamat malam Pak Frans. Ya, gimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik dan biasa sekali. Pada malam ini saya diperkenankan untuk bisa berbagi pengalaman kepada rekan-rekan saya, sahabat-sahabat 3i di seluruh Indonesia. Halo, selamat malam untuk rekan-rekan saya ya, terutama tadi ada dari luar negeri juga ya. Selamat malam, salam luar biasa ya. Ya, Pak Frans. Baik. Ya, baik Pak Saprudin, sebelumnya ini seperti ada mikrofon yang terbuka ya. Suaranya noise sekali. Halo Pak Sandy, bisa dibantu dilihat? Noise-nya kencang sekali. Dari mana ya asalnya? Enggak ya? Ya, oke, baik. Ya, Pak Saprudin, mungkin pertama-tama kita bisa ngobrol dulu tentang latar belakang ya. Ya, Pak Frans. Pak Saprudin kan saya dengar dulunya sampai dengan sekarang bekerja sebagai guru, bukan guru honorer, tapi pegawai kontrak daerah. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya kesibukannya? Dan dengar-dengar juga sampai harus bekerja sama dengan istri berjualan di pasar begitu. Seperti apa ceritanya Pak? Silakan Pak. Baik Pak Frans, sahabat-sahabat 3i di seluruh Indonesia. Selama ini sebelum saya jalankan 3i, saya masih sampai sekarang ini masih aktif sebagai karyawan ya pegawai honor daerah istilahnya. Karyawan di sebuah kantor unit pelaksana teknis dinas pendidikan dan kebudayaan di kecamatan, bahkan itu berstatus daerah terpencil. Nah, jadi tempat kerja saya ini termasuk di daerah terpencil. Nah, saat itu bahkan sampai tahun terakhir ini ya, income saya 700, sampai di tahun 2019 terjadi pemangkasan honor. Itu dari 700 diturunkan menjadi 400.000. Saya sudah mengabdi di Dinas Pendidikan selama 12 tahun sampai saat ini dan masih aktif. Ya, tentunya dengan penghasilan sekecil itu tidak mungkin saya bisa bertahan hidup. Dengan satu istri dan 2 orang anak, ditambah kebutuhan hidup kan terus semakin naik, semakin ke depan itu kebutuhan hidup semakin tinggi. Nah, sehingga saya sampai untuk bertahan hidup sampai harus bekerja sama dengan istri, memaksakan istri untuk berjualan es cendol di pasar tradisional Kecamatan Keruak, Lombok Timur. Itu demi saya bisa bertahan hidup. Nah, jadi itu yang kami alami selama 4 tahun, hingga pada tahun terakhir karena ingin sedikit hidupnya lebih layak, sampai istri merayu untuk bisa mengubah usahanya. Sehingga pada saat itu saya mengiyakan istri untuk mengubah usaha dari jualan es cendol berubah menjadi sepatu, tas, sendal. Dan di situ naas nasib kami, bisnis sepatu sendal istri saya bertahan sampai 3 bulan.
dan saat itu bangkrut, terlilit hutang 150 juta saat itu, Pak Frans. Ya, itu kondisi saya sebelum jalan di 3i. Ya, Pak Saprudin, saat ini sebenarnya kondisi situasi ekonomi di NTB atau di Lombok seperti apa rata-rata orang profesinya, pekerjaannya, Pak? Boleh tahu, Pak? Ya, profesi rata-rata di Lombok itu petani, pedagang, itu cuma ya perekonomian di Nusa Tenggara Barat tidak sebagus mungkin di kota-kota besar ya, di kota metropolitan. Nah, ini masih dalam tahap berkembang, apalagi di daerah saya, Pak Frans, ini tentunya sedang mencoba kembali dari masa-masa trauma di tahun 2018 kemarin kan sempat terguncang gempa Lombok, jadi berpengaruh besar juga terhadap perekonomian di Lombok tentunya. Ya, seperti itu kondisi di Lombok, Pak Frans. Iya, betul sekali ya. Ada kejadian gempa kalau nggak salah tahun 2018 yang mengguncang Lombok dan itu hampir merata di seluruh wilayah ya, Pak? Merata, Pak Frans. Nah, jadi berpengaruh ke situasi ekonomi kan semua enggak jalan pada saat itu. Ya, baik. Nah, lalu bagaimana ceritanya Pak Saprudin pada akhirnya bisa berkenalan dengan 3i? Apakah kejadiannya setelah gempa? Seperti apa, Pak? Itu pada saat saya didatangi, sebenarnya masih gempa, situasi masih kami diguncang gempa. Cuma saat itu kebetulan sahabat saya rencananya mau mau ke toilet istilahnya ini dengan leader 3i dari Bali, namanya Pak Ngurah Sudarmawan, dan sahabat saya Pak Sar Hidayat, seorang PNS di Dinas Kesehatan. Nah, saya mau ke toilet karena seharian penuh mereka presentasi tapi gagal closing. Nah, sehingga datang ke rumah untuk ke toilet. Dan disitulah saya diperkenalkan bisnis 3i Network ini. Kebetulan H-1 mereka datang, memang saya sedang berpikir bagaimana untuk menyelamatkan masa depan anak saya dengan minimal hasil jualan istri saya sisihkan 10.000 untuk kita masukkan di brankas. Tetapi beruntung mungkin Tuhan mengirim 2 orang ini dan memperkenalkan bisnis 3i Network ini. Sehingga saya memutuskan, tepatnya pada tanggal 28 September saat itu, saya memutuskan join di 3i Network ini. Ya, itu Pak Frans, karena kebetulan sekali istilahnya, bukan rencananya mau saya dipresentasi, bukan. Karena mereka mau ke toilet istilahnya ini. Ya. Ya, tentu saja dengan situasi kondisi sehabis gempa ya bukan hal yang mudah ya Pak menghadapi berbagai situasi setelah pasca gempa tersebut. Nah, akhirnya setelah Bapak memutuskan menjalankan bisnis ini, siapa yang Bapak tuju nih? Apakah rekan-rekan satu profesi atau melalui online masuk ke luar kota? Ya, baik Pak Frans. Jadi pada situasi kacau ya, tidak kondusif saat itu, seharusnya momennya tidak tepat untuk saya ikut jalankan bisnis 3i Network ini. Kalau kita lihat dari situasi perekonomian saya saat itu, karena sepintas kan kita akan diminta untuk mengikuti program menabung dulu. Nah, saat itu saya sedang terlilit hutang, kemudian istri tidak bisa lagi, walaupun kembali jualan es cendol, cuma karena gempa pasar sepi, sehingga betul-betul tidak jalan perekonomian. Dan dengan terlilit hutang saat itu, wah makin berat kalau diajak nabung. Cuma saat itu ada satu sisi yang saya lihat dari penjelasan leader saya saat itu, yakni ada sebuah peluang di mana kita bisa menciptakan penghasilan, bahkan sifatnya bisa passive income. Nah, itu peluang yang saya lihat terkait dengan tabungan dan proteksi asuransinya, itu bagi saya tidak terlalu saya pikirkan, karena untuk menabung kan tidak mungkin karena situasi saat itu saya sedang tidak ada uang, Pak Frans. Nah, jadi karena saya lihat ada peluang penghasilan. Nah, karena melihat faktanya penghasilan saya di kantor tidak mungkin untuk menyelesaikan hutang-hutang saya saat itu. Nah, belum lagi keinginan saya untuk mengubah kehidupan keluarga, kan setiap kita pasti memiliki impian besar seperti itu. Dan saya melihat
dari 3i itu ada peluang yang sangat besar di situ. Ya. Nah, artinya setelah Pak Saprudin memutuskan bergabung, ya tentu dari tekanan situasi ekonomi dan situasi kondisi wilayah yang terkena musibah, bagaimana ceritanya kok bisa dalam 11 bulan mencapai posisi Gold Agency dan istri Silver Agency? Seperti apa ceritanya, Pak? Ya, jadi awalnya saya jalankan bisnis ini, begitu saya memutuskan join, yang terlintas di pikiran saya adalah saya harus memperkenalkan bisnis ini kepada rekan kerja saya. Nah, jadi itu jawaban yang tadi, saya harus perkenalkan ke rekan kerja saya. Kebetulan saat itu saya memiliki 53 rekan kerja selaku operator sekolah semuanya, dan saya saat itu berposisi sebagai operator di tingkat kecamatan. Nah, jadi pemikiran saya sangat gampang sekali. Saya berharap bahwa 50 orang ini karena binaan saya pasti join. Nah, jadi harapan saya begitu besar kepada rekan saya, sehingga saya mengundang leader saya untuk sosialisasi kepada 53 orang itu. Tetapi ya luar biasa, yang bikin luar biasanya satu-satunya tidak ada yang join saat itu, Pak Frans. Tetapi saya yakin karena di situ ada peluang, lagi sekali yang saya lihat, mungkin saja sahabat-sahabat saya saat itu, rekan kerja saya tidak melihat sisi yang saya lihat, sehingga saya tidak berkecil hati. Akhirnya 1 bulan saya hanya mendapatkan 1 nasabah, yakni bos saya di kantor yang join, sehingga bonus saya hanya 50.000 di bulan pertama, Pak Frans. Yaitu. Kemudian karena memang peluang saya lihat, jadi saya terus bekerja keras, bekerja sama dan istri saya, karena tidak ada jalan lain, Pak Frans. Hutang harus saya selesaikan, kemudian kehidupan anak istri saya harus bisa saya bahagiakan dalam waktu cepat. Jadi hasrat saya begitu tinggi, begitu besar, meskipun saya tidak ada pengalaman di bisnis ini. Tetapi yang saya takutkan adalah penderitaan yang akan terus-terus dialami oleh anak dan istri saya, karena hutang di atas 100 juta itu sudah sangat berat bagi saya dengan penghasilan 700 di kantor. Itu motivasi saya untuk bisa jalankan bisnis ini. Sehingga terus saya jalankan selama 11 bulan, mengedukasi kawan-kawan, mengadakan rakor, menghadiri pertemuan-pertemuan, dan akhirnya luar biasa 11 bulan bisa mencapai posisi Gold Agency. Tentunya itu dengan kronologisnya ya, seperti saya jelaskan, saya join pada tanggal 28 September. Kemudian pada bulan November saya update leader agensi tanpa pernah merasakan bonus tim agensi. Kemudian pada bulan Januari ya, tepatnya 2 bulan 15 hari saya update bronze agensi. Kemudian pada bulan Mei 2019 saya double bronze sama istri. Kemudian pada bulan Juli sebenarnya, kemarin ada kesalahan informasi, saya bulan Juli update silver. Dan 1 bulan dari itu, tepatnya pada bulan Agustus, saya update Gold Agency, kemudian istri Oktober update Silver. Ya, bersamaan dengan itu, istri update Silver Agency, Pak Frans. Ya, baik. Jadi 10 tahun kurang, Gold sama Silver berhasil kami. Ya, baik. Pak Saprudin di awal cerita rekan-rekan kerja tidak mau atau menolak bisnis ini. Lantas kalau gitu siapa yang membantu, artinya siapa yang Bapak prospek? Pada akhirnya kok bisa mulai langsung masuk ke leader agensi? Apakah orang-orang yang tidak dikenal atau siapa? Ya, jadi gagal di rekan-rekan kerja saya terus mencoba untuk presentasi. Sasaran saya kalau tadi operator menolak saya, akhirnya saya mencoba peluang ke jajaran guru ya. Nah, di situ dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain, saya coba sosialisasi. Dan alhamdulillah itu cukup efektif ya, cukup efektif. Kemudian di samping sahabat-sahabat saya ya yang dari kecil itu saya coba cari yang satu pendidikan dengan saya dari SD, SMP, SMA, saya coba cari. Kemudian sahabat terdekat saya coba gandeng di bisnis ini. Nah, dari situ ternyata saya menemukan sebuah momentum yang sangat bagus sekali. Ternyata sahabat kita juga sangat bagus untuk kita jadikan seorang partner kerja, walaupun memang ada sahabat dekat juga yang anti dengan bisnis ini, tapi tidak masalah. Di bisnis ini kita tidak butuhkan terlalu banyak orang sebagai partner kerja, cukup segelintiran orang saja. Tetapi saya yakin dengan komitmen mereka, saya yakin bisa
menghasilkan omset yang begitu besar. Ya, seperti itu Pak Frans. Ya, nah dengan berbagai situasi tekanan tersebut, banyak orang yang akan penasaran juga nih Pak ya, kok bisa ya 11 bulan dengan tekanan ekonomi, dengan banyak yang tidak dikenal, tanpa latar belakang bisnis. Bagaimana caranya Bapak membangun tim? Tentu posisi Growth Agency bukan merekrut sendirian. Dan apalagi sambil bekerja, masih sambil bekerja. Bagaimana membagi waktunya? Ya, betul sekali Pak Frans. Jadi sampai sekarang saya masih aktif bekerja dan saya mencoba berusaha meluangkan waktu saya di tengah kesibukan saya untuk bisa sukses di bisnis ini. Harus sukses. Jadi tekad saya harus sukses karena ini adalah pengalaman pertama, saya tidak mau gagal. Nah, karena ini bisnis tentang mengajak orang untuk sukses, sehingga saya memilih untuk tidak melihat bukti, melainkan untuk menjadi bukti. Nah, ini tekad saya di awal. Saya harus menjadi bukti, sehingga ketika bukti sudah mengarah dalam diri saya yakin orang-orang ini dengan sendirinya akan terbuka terhadap bisnis ini. Nah, jadi dengan tekad yang seperti itu, di samping saya kena perekonomian saya kan sedang jatuh juga. Jadi tidak ada jalan lain. Saya hanya harus sukses dari 3i ini, sehingga saya berjuang dengan sungguh-sungguh. Di situ saya sering karena ini tentang bagaimana saya memahami dari tron saya melalui kegiatan leadership inkubator itu, saya mengambil sebuah kesimpulan ternyata bisnis ini tentang mencetak seorang leader. Nah, jadi saya merasakan begitu kuat aroma nuansa leader yang ditempa pada saat mengikuti leadership inkubator. Jadi dari situ sebenarnya saya mulai terbuka. Saya mulai mencoba menerapkan apa yang dilakukan oleh Crown Agensi kelima Indonesia saat itu Pak Arya Wirajaya. Nah, itu yang saya coba lakukan karena di tempat saya mungkin hotel dan tempat-tempat besar mungkin tidak ada, sehingga terpaksa saya membangun bisnis saya dari rumah. Nah, sekarang ini kelihatan cat warna hijau di belakang, kalau dulu masih bata-bata saja ya. Nah, jadi saya melakukan mencetak leader dari rumah. Tentunya mengedukasi mereka, memberikan mereka semangat. Itu yang saya lakukan dari rumah. Saya berawal dari rumah. Karena sekali lagi hotel tidak ada di tempat saya, Pak Bram. Baik, Pak Saprudin, artinya sebenarnya Bapak bolak-balik ke Bali juga Pak ya, untuk ikut acara begitu ya Pak? Betul, saya lebih sering ke Bali untuk membuka kartu Pak Frans, karena saya sadar bahwa lingkungan itu sangat menentukan kesuksesan kita ke depannya. Saya sampai percaya bahwa 95% itu sukses kita itu ditentukan oleh faktor lingkungan. Sehingga karena di Bali saya lihat sudah sangat sistem sekali dibanding dengan Lombok, ya, sehingga saya harus lebih sering ke Bali bertemu dengan leader-leader yang sudah sukses di Bali, karena saya percaya juga bertemu orang sukses saya pasti sukses. Nah, jadi itu keyakinan yang selama ini saya pegang dan saya lakukan terus sampai harus ke Bali. Kemudian saya pulang dari Bali, apa yang saya dapat di Bali itu langsung saya terapkan, tidak jauh sampai 3 pagi tidak. Sepulang dari itu kadang sehari setelah saya balik dari Bali, saya kumpulkan rekan-rekan saya, sahabat saya yang mau sukses di bisnis ini. Jadi saya terapkan apa yang saya dapatkan di Bali. Nah, seperti itu Pak Frans. Baik, Pak Saprudin, mulai pada posisi apa Pak Saprudin merasakan pemulihan ekonomi ini? Tentu tidak harus menunggu sampai posisi gold ya. Apakah sudah mulai merasakan pemulihan ekonomi pada saat posisi bronze atau silver atau bagaimana? Seperti apa rasanya saat itu? Ya, jadi pemulihan ekonomi saya rasakan pada saat berposisi bronze agensi, karena itu kan sudah penghasilannya di atas pegawai negeri golongan 4 sudah. Itu sudah sangat luar biasa Pak Frans. Dan istri juga kan pada saat itu berposisi leader agensi. Nah, jadi hutang di bank bisa tersetorkan lah dengan itu. Iya, artinya setelah mengalami kondisi tersebut harusnya banyak tetangga atau teman-teman seprofesi jadi ikut jalankan bisnis ini dong Pak. Gimana mereka sekarang? Jadi setelah mereka melihat bukti dalam diri saya, perubahan-perubahan yang saya alami, itu membuat mereka ternyata semakin yakin bahwa mereka juga bisa sukses, karena
mereka melihat perubahan terjadi cepat sekali. Jadi dalam waktu 3 bulan saja kan sudah kurang 3 bulan posisi sudah bronze agensi. Jadi dari sisi penghasilan itu akan mampu untuk kita meyakinkan sahabat-sahabat saya untuk bisa sama-sama jalankan bisnis ini. Nah, jadi beberapa sahabat saya juga di situ menilai kok tumben Pak Saprudin mau jalankan bisnis jaringan. Sebelum-sebelumnya selalu menolak. Ada apa ini kok mau jalankan? Nah, jadi mereka ada yang awalnya penasaran juga. Nah, kemudian karena saya tidak pernah mengalami yang namanya, tidak pernah ikut yang namanya bisnis-bisnis seperti itu, sehingga ada juga teman saya memutuskan untuk mencoba mengerjakan bisnis ini dengan saya. Ya, seperti itu, Pak Pras. Oke, baik. Nah, setelah mencapai posisi gold ini, bagaimana selanjutnya? Apa yang menjadi target Pak Saprudin? Apakah ingin ekspansi keluar kota lebih jauh lagi, atau fokus pengembangan agar banyak orang-orang Lombok juga yang bisa ikut seperti Pak Saprudin? Apa target selanjutnya, Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau dari sisi target, keinginannya saya untuk mencari rekan-rekan saya yang ada di Kalimantan Selatan, Palembang, itu di Gorontalo, kemudian di Kabupaten dan Kota Malang. Saya berkeinginan untuk mengembangkan ke sana. Cuma saat ini Lombok kayaknya masih berpotensi untuk membawa saya sampai kepada platinum, titanium kayak masih, sehingga saya mencoba untuk fokus di Lombok saja membesarkan tim saya. Ya, seperti itu Pak Frans. Baik Pak Saprudin, mungkin terakhir di sesi terakhir kita, saya mau menanyakan nih Pak, mungkin Bapak juga bisa memberikan sekaligus closing statement sehabis ini. Banyak orang di luar sana, mereka di kota besar, memiliki infrastruktur, memiliki fasilitas, semua memadai, ya kondisi ekonomi stabil, tapi banyak yang mengatakan susah, banyak yang merasa penuh hambatan. Nah, apa yang bisa Pak Saprudin sampaikan juga ke mereka pada kesempatan ini sebagai closing statement? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Frans. Ya, untuk sahabat-sahabat RIAE di mana saja berada, tentunya pada kesempatan ini saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara saya seluruhnya bahwa tentunya hidup ya, siapapun kita pasti menginginkan yang namanya kesejahteraan. Pasti kita menginginkan kebahagiaan yang seutuhnya dalam keluarga kita. Namun terkadang beberapa banyak impian-impian besar kita terpaksa kita kubur karena kita tidak mampu mewujudkannya disebabkan karena penghasilan kita masih kecil. Namun kita tidak harus bertahan dengan kondisi seperti itu karena sukses itu hak semua orang. Kita dilahirkan ke dunia ini untuk menikmati yang namanya kebahagiaan, bukan dilahirkan untuk menderita. Sehingga jiwa kita menolak kalau menerima yang namanya penderitaan, makanya keluar dalam bentuk tetesan air mata. Jadi sekali lagi kita dilahirkan ke dunia untuk berbahagia, itu yang saya pegang, sehingga tidak satu orang pun yang berhak untuk menghalangi kita untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Dan tentunya kebahagiaan saya maksud di sini itu adalah dengan menciptakan atau mewujudkan impian-impian besar kita. Dan sudah tentu yang namanya mewujudkan impian semua butuh uang, semua butuh uang. Sehingga saya mencoba mengevaluasi kehidupan saya sebelum saya ikut di TRIAI ini. Ternyata sungguh tragis, sungguh menyedihkan. Kalau tetap bertahan dengan situasi itu, maka tidak akan pernah ada pertumbuhan dalam keluarga saya. Nah, menyadari bahwa saya adalah seorang kepala keluarga yang harus melakukan perubahan. Sehingga saya harus mencoba menggali terus potensi-potensi yang bisa mengubah kehidupan keluarga saya. Dan luar biasa dari 3i Networks ini dengan konsep insurance personal income-nya, di situ ada sebuah peluang di mana kita bisa mencetak penghasilan besar yang di mana dalam menjalankan bisnisnya tidak membutuhkan kemampuan yang terlalu hebat, tidak kawan-kawan, karena saya sendiri menjalankan bisnis ini adalah pengalaman pertama. Sebelumnya saya tidak pernah jalankan bisnis jaringan ataupun di dunia asuransi, saya tidak pernah. Namun karena keinginan untuk merubah kehidupan, sekali lagi kawan-kawan, jadi kita pantas untuk bahagia, sukses itu hak semua orang, maka perjuangkan itu.
Bisnis ini tidak butuh keterampilannya, tidak. Yang penting hasrat. Jadi hasrat yang tinggi. Masa depan harus kita dapatkan dalam keadaan yang jauh lebih baik dari masa lalu. Hanya saja kawan-kawan, masa depan itu baru akan kita dapatkan baik apabila kita rencanakan dari sekarang. Bukan besok, bukan kemarin, tapi saat ini adalah yang terpenting. Fokus Anda hari ini adalah masa depan, kawan-kawan. Itu yang saya lihat. Fokus Anda saat ini. Maka segera evaluasi kehidupan kita saat ini, penghasilan kita berapa, kemudian apakah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mewujudkan impian besar keluarga kita. Kalau memang tidak cukup, maka kita harus berdamai dengan diri kita. Cobalah buka jiwa kita, kawan-kawan. Coba peluang Tri Network ini, perjuangkan, bekerja, ya, jalankan di atas impian itu. Coba, jika saya bisa, saya pikir sahabat-sahabat saya yang luar biasa, ya, pasti jauh lebih bisa, ya, pasti jauh lebih bisa. Lingkungan saya dari daerah terpencil, kawan-kawan. Jadi dari segi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebenarnya masih agak jauh di tempat saya. Tapi sekali lagi keinginan untuk mengubah kehidupan keluarga saya itu adalah suatu keharusan yang harus kita lakukan. Terlebih kita adalah kaum laki-laki adalah seorang kepala keluarga. Tetapi ibu-ibu juga kalaupun bisa meringankan beban suami itu jauh lebih baik. Seperti yang saya alami. Hanya dalam 1 tahun, Bapak Ibu, saya mengubah penderitaan yang saya alami itu dengan senyuman manis. Senyuman manis. Saya belikan mobil istri saya. Istri saya yang tadinya capek-capek jualan di pasar, saya pensiunkan. Karena sudah saatnya menikmati hidup. Jadi saya menginginkan kehidupan yang baik itu lebih lama dinikmati. Walaupun kita tidak tahu ajal, sesungguhnya atas dasar itulah kita harus segera mengubah kehidupan. Jangan sampai terlambat, kawan-kawan. Jangan sampai terlambat. Karena kekuatan sudah kita miliki. Doa orang-orang yang mencintai kita itu jauh lebih kuat daripada hinaan, penolakan, kemudian cercaan mereka, kawan-kawan. Ingat, sebesar apapun penolakan, penghinaan, itu akan mampu kita akan hempaskan dengan satu pembuktian saja, kawan-kawan. Satu pembuktian saja. Maka saran saya, besarkan hasratmu. Hanya dirimu yang akan mampu mengubah kehidupanmu, kawan-kawan. Bukan orang lain. Biarkan saat ini kita ditertawakan, dihina, dicacabiakan. Tapi jangan sampai itu berlarut-larut, kawan-kawan. Jangan sampai, karena tidak seorang pun berhak sebenarnya menghina kita, memandang kita sebelah mata. Tidak berhak. Jadi besarkan hasratmu, kawan-kawan. Lihat keluargamu, anak istri, bapak ibu. Sebelum mereka meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka, maka segera buatkan senyum-senyum manis kepada keluarga kita. Wujudkan impian mereka. Baik, baik. Terima kasih Pak Safrudin sudah memberikan closing statement. Saya yakin semua teman-teman dimanapun berada mendapatkan manfaat luar biasa, motivasi yang luar biasa, dan sukses terus buat Pak Safrudin, segera bisa naik posisi yang lebih tinggi lagi sampai ke posisi Corona Agency dan bisa menjadi dampak bagi Lombok dan NTB juga. Ya, sampai ketemu lagi Pak Safrudin di sesi lainnya. Semoga sukses terus. Ya, terima kasih Pak Pram, terima kasih seluruhnya sahabat Tri-AE ya. Pasti keren. Ya, baik. Itu tadi teman-teman semua, Pak Safrudin dari NTB Lombok ya sudah berbagi kepada kita semua. Luar biasa kisahnya ditempa pasca gempa Lombok, kemudian dengan kondisi ekonomi yang begitu sulit, tidak membuat Pak Safrudin patah semangat, tetapi melalui Tri Network, dan ini sudah terbukti ya, menjadi bukti bahwa Tri Network ini bisa menjadi satu peluang bagi semua orang, bisa menjadi harapan bagi semua orang yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi. Ya, kalau Pak Safrudin bisa, tentu saja kita semua pasti bisa. Terima kasih atas partisipasi semua teman-teman ya yang ada di Zoom maupun di Facebook, dan juga pada pembicara kita ada Pak Sandy dan Pak Safrudin. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di acara selanjutnya, di acara berikutnya hari Senin di Tri Live Channel kembali. Baik, selamat malam, selamat beraktivitas, sukses untuk kita semua.